The all-new series Ultraman Arc is coming at you real soon. Catch it on YouTube starting July 6th with multilingual subtitles and a simultaneously released English dub. Oke, jadi kemarin sore tiba-tiba banget Super yang ngerilis trailer kedua atau full trailer dari Ultraman Arc. Yang di trailernya ini menunjukkan karakter-karakter dari Ultraman Arc, cara Ultraman Arc bertarung dengan berubah, serta opening songnya juga yang di-reveal sedikit di sini. Ya cukup banyak yang udah ditunjukkan di trailer ini. Dan yang paling mengejutkannya sih ya, trailer ini dirilis sebelum press conference Arc tayang, makanya berasa tiba-tiba banget. Gak cuma trailer, full poster official dan leak episode juga dirilis di sini. Kalian bisa cek di Instagram story gue buat bocorannya. Paling di video ini gue cuma bahas dikit aja yang di Instastory itu. Oke, mungkin kita langsung bahas di trailernya saja. Yang pertama untuk pengenalan karakter yang diwali oleh Yuma Hize, sang main karakter sekaligus human host dari Ultraman Arc. Dan dia juga merupakan anggota baru di Skip. Untuk rekan-rekannya ada Shu Ishido yang merupakan penyelidik khusus yang ditugaskan dari divisi sains angkasa Global Defense Force dan satu-satunya yang diizinkan menggunakan senjata Elemagan yang merupakan senjata anti kaiju. Kemudian ada kakak Rin Natsume sebagai engineer genius yang sudah handal banget lah kalau soal mesin, dan juga dia merupakan senior Yuma layaknya kakak perempuan. Kemudian ada Yopi sebagai robot super di Skip yang dilengkapi oleh AI. Bagian tubuhnya bisa berpisah menjadi Yobot sebagai bagian kepala dan P-Body sebagai bagian badan yang masing-masing partnya berguna untuk mengerjakan beragam tugas. Terakhir ada Hiroshiban sebagai ketua Skip di cabang kota Hoshimoto, memiliki sifat yang ramah sehingga Yuma termasuk rekannya yang lain selalu patuh dibawa oleh komandonya. Ya cuma itu aja beberapa karakter utama di Ultraman Arc. Tidak ada second heroine ataupun mungkin staff GDF, dimana para karakter-karakter di Ultraman Arc ini cuma dijelaskan poin utama saja di trailer. Sebelum trailernya keluar, gue juga udah buat short dari masing-masing karakter setiap pengumumannya keluar per minggu. Lanjut ke cara Yuma berubah ke Ultraman Arc. Seperti biasa memasukkan Arc Cube ke dalam Arc Eraser dan diputar untuk berubah. Tapi detail uniknya di sini, pose Yuma saat berubah ke Ultraman Arc bisa ke atas seperti Ultraman pada umumnya dan bisa ke depan yang merupakan pose default Yuma saat berubah. Di teaser pertama juga ada pose yang berubah ke samping. Sebenarnya sudah menjadi hal yang biasa di series Ultraman kebanyakan. Hanya saja gaya tersebut opsional sehingga jarang diaplikasikan di seluruh episode. Jadi lebih ditunjukkan pose berubah utamanya saja. Di stage show juga begitu. Mungkin saja ini pertama kalinya di trailer Ultraman sekarang seperti Ultraman Arc ini menampilkan adegan berubah yang berbeda. Untuk gaya bertarungnya benar-benar feel-nya Showa banget. Ya no complaint sih. Selain bertarung fisik, Ultraman Arc juga bisa bertarung menggunakan senjata berupa pedang bernama Arc Ice Sword yang bisa disummon dari mata Ultraman Arc. Arc Ice Sword juga bisa dikombinasikan dengan Arc Cube untuk kekuatan yang lebih. Nah ini juga termasuk detail yang menarik yang dimana saat ingin memasukkan Arc Cube ke Arc Ice Sword tidak menampilkan inner dimension seperti Ultraman Neogen pada umumnya. Kayaknya Bang Takanori Sugimoto udah terkena efek Tagochi nih setelah Blazer kemarin. Kemudian ada dua form utama Arc berupa armor, diantaranya Solis Armor yang unggul di kekuatan dan ketahanan di pertarungan close range, dan Luna Armor yang unggul di pertarungan long range sekaligus berfokus kepada kecepatan dan cocok untuk pertarungan udara juga. Sesuai rumor juga, armor dari Ultraman Arc ini hanya bisa digunakan saat Ultraman Arc sedang sekarat atau nyebutnya keluar timernya tinung-tinung, dan Arc Cube dari masing-masing formnya juga bisa digunakan ke Arc Ice Sword. Kemudian untuk kaiju-kaiju dari Ultraman Arc, mungkin ini adalah bagian yang paling ditunggu-tunggu. Dan yap, kaiju dari Ultraman Arc ini original semua. Baru ditampilkan 4 kaiju original di trailer ini. Ternyata trailer ini menampilkan cuplikan dari 4 episode perdana yang akan tayang nanti. Untuk kaiju yang muncul sejak dari teaser pertama ini bernama Shagon yang akan muncul di episode 1. Kaiju berwarna biru yang punya semacam belalai gajah ini, gue lupa nama hewannya apa tapi gue pernah lihat. Ini akan muncul di episode 2. Kaiju berwarna hitam yang kalau dari samping keingat Levira dari Ultraman Blazar, ini muncul di episode 3. Dan terakhir episode 4 ada kaiju yang bentuknya seperti tikus bernama Nezudaron. Mungkin kita bisa tunggu di press conference nanti. Semoga kaiju-kaiju original untuk core pertama bisa di-reveal seperti Blazer tahun kemarin. Terakhir kita bisa dengar sekilas opening Ultraman Arc berjudul Arc Jumping to the Sky yang dinyanyikan oleh Access. Jujur pas pertama kali dengar, feelnya kayak opening Ultraman Arc Origin Saga sih ya. Karena salah satu singer dari Access bernama Daisuke Asakura pernah menyanyikan opening untuk Ultraman Arc Origin Saga bersama Takeshi Suruno. Hal
dibandingkan dengan Farmit yang gue buat pakai Sony AI, tetap bagusan official sih ya. Cuma mungkin perlu pembiasaan saja karena karya dari AI tidak bisa sedalam seperti manusia yang punya rasa akan musiknya kental atau musisi profesional. Tapi bisa saja AI membuat serupa lebih dalam seperti musisi profesional. Tergantung manusia sendiri seberapa besar potensi yang ia bisa input ke prompt AI tersebut. Untuk lagu endingnya sih kita tunggu aja di presscon-nya tayang ya. Ya mungkin aja yang bisa gue bahas dari trailer kedua Ultraman Arc. Paling selebihnya cuma gue impress dengan visual Ultraman Arc yang sudah meningkat sejak penayangan belasan tahun kemarin. Jadi kalau misalnya gue ada yang salah atau kurang, boleh banget tambahin atau koreksi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah mampir. Gue Ultrasatix. Dah.